Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar apa? Siapa yang tahu? Nggak tahu ya. Untuk mengawali, kira-kira anak-anak bisa mendengar suara ibu nggak? Bisa. Itu karena ada indera apa? Jadi indera pendengaran itu terdiri dari apa? Telinga. Fungsinya untuk mendengar. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan saksikan video berikut ini. Nggak kelihatan. Dari awal ya. Oke. Nah, di sini adalah organ-organ dari sistem pendengaran ya. Itu karena ada apa coba? Kenapa dia bisa bergetar? Ada getaran ya. Ya, diperhatikan videonya. Nanti dibuat untuk mengerjakan tugasnya. Ya, Bu. Nah, jelas nggak videonya? Tahu maksudnya? Makanya diperhatikan biar tahu maksudnya. Bukan, temannya sendiri. Nah, sudah ya, videonya sudah selesai. Sekarang Ibu akan membagikan pernyataan. Di sini ada pernyataan. Masing-masing satu. Ini satu. Sudah? Nah, ini diulangi lagi ya. Oke. Sudah dapat kertas semuanya? Ada pernyataannya ada kata-kata di kertasnya. Nah, itu nanti membentuk 3 kelompok berdasarkan kelompoknya. Nanti itu kelompoknya itu berdasarkan gitu ya. Telinga itu kan ada 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Nah, kertas yang kalian dapatkan itu termasuk dalam organ dalam telinga apa? Telinga dalam, luar, atau tengah? Nah, sudah? Ayo segera berkelompok. Sudah? Kelompok 2. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Maaf. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, itu ditempelkan di bagiannya ya, urutnya sesuai urutan. 3. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan ya. Gimana? Ada yang kurang jelas? Kelompok berapa ini? 3. Nah, sudah bisa? Ya. Oke, kelompok berapa ini? 1. Kenapa belum ditempel? Ya. Nah, itu judulnya dulu lebih dahulu, kemudian ada bagian-bagiannya.
Yang bawahnya adalah fungsinya. Oke, udah selesai. Nggak usah, dibawa dulu aja. Dibawa per kelompok dulu. Tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Ayo. Sudah? Kelompok berapa? Dibawa dulu aja, dibawa per kelompok dulu. Sudah? Nah, kita belajar sambil membahas ininya ya. Tugasnya. Itu kelompok berapa yang belum? Oh, sudah ya. Silakan duduk kembali bersama kelompoknya. Oke. Kira-kira mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya getaran atau suara ya. Jadi telinga kita itu bisa mendengar karena adanya getaran. Nah, suara itu merambat ke dalam telinga itu melalui udara ya. Nah, telinga manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama adalah kelompok 1 ada telinga luar, kelompok 2 telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, masing-masing perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1 telinga luar siapa? Mbak Yeni. Oke, Mbak Yeni silakan. Silakan maju. Kira-kira nanti dikoreksi bersama-sama ya. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 tentang telinga luar ya. Nah, jadi telinga luar ada 3 bagian, yaitu apa? Daun telinga, saluran telinga, dan timpani. Nah, di bawah ini adalah fungsi dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama fungsi daun telinga yaitu mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian saluran telinga fungsinya menangkap debu yang masuk ke saluran telinga. 2. Mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Kemudian bagian yang ketiga yaitu membran timpani atau gendang telinga yang berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke dalam telinga. Nah, sudah. Nah, ada yang kurang jelas? Sudah ya. Jadi telinga luar itu terdiri dari 3 organ. Yang pertama adalah daun telinga, yang kedua adalah saluran telinga, yang ketiga ada membran timpani. Jadi daun telinga itu berfungsi untuk mengumpulkan suara dari luar. Jadi suara dari luar tadi akan dikumpulkan oleh daun telinga, kemudian diteruskan kembali oleh saluran telinga. Selain itu, saluran telinga juga berfungsi untuk menangkap debu dan hewan yang masuk. Kemungkinan kan masuk juga bisa kan? Kemudian ada membran timpani, yaitu menerima suara dari saluran telinga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2, yaitu tentang telinga bagian tengah. Siapa kelompok 2? Oke, Lina, silakan maju. Oke, lanjut. Nah, telinga tengah silakan dipresentasikan, Lina. Ya, telinga tengah itu terdiri dari 2 ya, yaitu tulang pendengaran dan saluran Eustasius. Ya, Nah, tulang pendengaran itu terdiri dari 3 tulang. Yang pertama, tulang apa teman-teman? Tulang landasan dan sanggurdi. Fungsinya untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Ya, Kemudian lanjut. kalau saluran Eustasius itu menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Oke ya, jadi benar ya, benar semua ya. Untuk telinga tengah itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah tulang pendengaran dan saluran Eustasius. Nah, tulang pendengaran itu ada 3. Yang pertama adalah tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada saluran Eustasius yang memiliki fungsinya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, kelompok terakhir, silakan Mbak Betty. Ya sudah, dengarkan. Fokus dulu ya. Oke, silakan Mbak Betty. Di sini telinga dalam itu ada berapa? Ada 2 bagian, yaitu saluran gelang atau labirin. Yang satunya koklea atau rumah siput. Kalau saluran gelang atau labirin itu merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput
Di dalam terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ kortil berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Sedangkan koklea atau rumah siput terdiri atas saluran setengah lingkaran sirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh, alat keseimbangan. Nah, kira-kira ini sama atau benar? Salah ya. Nah, kebalik. Kira-kira diapanya? Kebalik tuh. Ya. Nah, aku kan nggak tahu. Nah, nggak apa-apa. Kita sambil belajar semua. Jadi telinga dalam itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada saluran gelang atau labirin dan juga koklea atau rumah siput. Nah, untuk fungsinya ini kembali ya. Jadi yang saluran gelang atau labirin ini adalah berfungsi untuk keseimbangan, sedangkan ini untuk meneruskan rangsangan. Nah, sudah oplos untuk kelompok 3. Nah, sekarang kan kita sudah mengerti bagian-bagian dari telinga ya. Telinga ada 3, telinga luar, tengah, dan dalam. Sekarang menghadap sini semuanya ya. Selanjutnya kita akan, setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, kita akan mengetahui cara atau proses mendengar pada manusia. Nah, siapa yang tahu proses mendengar pada manusia? Siapa yang tahu? Ya. Ya, terus? Ini, terus? Kemudian? Nah, benar ya, benar semua. Berarti semuanya sudah belajar ya kemarin. Jadi proses mendengar itu dimulai dari daun telinga. Daun telinga nanti akan menangkap suara yang dari luar, kemudian suaranya akan diteruskan kembali melalui saluran telinga. Kemudian suara akan diterima oleh membran timani berupa getaran. Nah, nantinya getaran ini akan menggerakkan 3 tulang tadi apa? Tulang martir, tulang landasan. Nah, dari tulang landasan ini kemudian akan bergerak ke setengah lingkaran, tulang setengah lingkaran, semisirkularis. Nah, kemudian akan menuju koklea. Nah, di dalam koklea ini ada organan korti yang berisi rambut-rambut yang dapat menerima rangsang, kemudian akan meneruskan ke syaraf. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Bagian telinga dan proses. Bagian telinga ada 3 ya, luar, tengah, dan dalam. Setiap ruangan telinga memiliki organ dan fungsinya masing-masing. Nah, setelah kita belajar ini, kita jadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengarkan dulu ya, bahwasanya setiap apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai fungsinya masing-masing, walaupun itu kecil seperti rumah siput itu mempunyai fungsi yang sangat sangat penting ya untuk kita. Jadi hendaknya kita lebih bersyukur dan menjaga apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan kita sudah belajar tentang sistem pendengaran. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang sistem sonar. Jadi tugasnya ya merangkum tentang sistem sonar pada makhluk hidup. Kira-kira apa coba sistem sonarnya? Contohnya, kelelawar. Ada lagi? Nah, lumba-lumba. Nah, itu ya tugasnya untuk minggu depan. Jadi minggu depan adalah merangkum tentang sistem sonar pada makhluk hidup. Contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Selain itu juga boleh. Nah, sekian pelajaran dari Ibu. Apabila kurang dalam penyampaiannya, kemudian terima kasih buat perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.